Kadang kita itu ngusap dada kan, kantor KPU begini. Jadi kami tahu bagaimana situasi awal dan situasi akhir kira-kira kantor ini. Saya appreciate kepada seluruh jajaran kawan-kawan KPU provinsi, baik jajaran pimpinan maupun jajaran sekretariat KPU. Kekhawatiran kami dulu adalah bagaimana kita mengantisipasi kebekuan atau katakanlah mungkin Sampurasun. Rampes. Halo, bertemu lagi bersama Pro Bono Podcast Untuk kebaikan masyarakat. Untuk kebaikan masyarakat. Dan saya Hakim. Saya Kira. Seperti biasa kita akan berbagi menjelang, terutama nanti jangan lupa untuk pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat hari Rabu 27 November 2024. Jadi jangan sampai tidak menggunakan hak pilih ya. Gunakan hak pilih teman pemilih ya. Karena satu suara sangat berarti untuk masa depan Indonesia, khususnya Jawa Barat. Menentukan nasib bangsa khususnya Jawa Barat ya. Satu suara itu sangat berarti. Betul. Gitu ya. Angka 1000 kurang 100 juga mal 1000. Betul. Gitu. Nah, sekarang ini yang narasumber yang kami hadirkan siapa, Fir? Ada Bapak Reza Alwan Sofnidar selaku anggota KPU Provinsi Jawa Barat periode 2018 sampai 2023. Halo Pak Reza. Pak Reza, kumaha damang Kang? Assalamualaikum. Alhamdulillah Kang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat semuanya juga. Sehat. Ini sebelumnya ini hatur nuhun sudah mampir ke kantor KPU Provinsi Jawa Barat ke Pro Bono Podcast juga karena Pak Reza ini adalah Ketua KPU Provinsi Jawa Barat untuk periode Anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat periode 2018 sampai 2023. Tepatnya Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat. Kita masih ingat ya di periode itu Pak Reza ya 2019 itu kental sekali orang menyebutnya ada politik identitas lah terjadi di situ. Betul. Ada beda pilihan ribut, suami istri sampai ribut karena beda pilihan. Sampai ke simpul keluarga terkecil itu bisa sampai ribut karena beda pilihan gitu ya. Padahal ya sama aja orang satu keluarga. Semoga tentu kita berharap itu tidak terjadi lagi ya, apalagi betul. Di Pilpres kita sudah lewati juga ya relatif lancar lah dengan dinamikanya Pak Reza ya. Betul. Nah, ini momentum yang juga tidak kalah penting adalah pemilihan kepala daerah khususnya di Jawa Barat ini yang akan digelar pencoblosannya di Rabu 27 November 2024 mendatang Pak Reza. Nah, ini flashback sedikit. Kalau orang berbagi pengalaman itu kan itu ada guru yang terbaik ya Pak Reza ya. Betul. Ini kalau dari kacamata Pak Reza dari anggota KPU di periode berapa tadi? 2018 sampai 2023. Berarti sebelum yang sekarang ya, periode yang sebelum sekarang. Apa yang jadi pembeda dibanding periode ketika itulah gitu kan? Saya dari mulai masuk ke komplek kantor KPU provinsi saja ini saya kira ini pasti tahu. Saya betul-betul mengapresiasi perkembangan dan progres luar biasa dari konteks infrastruktur kantor KPU-nya dulu. Kenapa Kang? Saya kira ya kalau pemilu itu ada atau pilkada ya adalah pesta demokrasi, maka kantor KPU-nya pun harus mencerminkan lembaga yang betul-betul bisa maksimal melayani. Maksud saya begini, kita mau pelayanan maksimum atau optimal gimana kalau kemudian kantornya pun kadang orang kebingungan. Ini kantor KPU atau kantor apa gitu. Kenapa? Karena dulu kebetulan saya kan pernah di kantor KPU kabupaten kota ya. Jadi ke kantor KPU provinsi ini udah jauh sebelum saya di kantor KPU provinsinya. Kadang kita itu ngusap dada kan. Kantor KPU begini. Kita bukan pengen mewah maksudnya, tapi fasilitas itu memperlihatkan siap untuk melayani dengan maksimal. Nah, saya ketika masuk saja ke sini betul-betul meneteskan air mata gitu ya. Luar biasa, bahagia, bangga, progres luar biasa dari konteks kantornya dulu. Infrastruktur lah ya. Infrastruktur. Jadi pada saat kita hajat ceritanya begitu ya. Saya mengalami
proses tahapan pemilu 2022 kemarin Ya, betul. dari mulai perencanaan dan sebagainya sampai kemudian katakanlah hari haknya begitu ya di 2024. Jadi 2022 dimulai tahapan awal sampai kemudian masuk di Ya. hari haknya 2024 untuk katakanlah pemilu presiden dan legislatif kemarin. Jadi kami tahu bagaimana situasi awal dan situasi akhir kira-kira kantor ini. Betul. Nah, ketika melihat situasi kantornya saja begitu menyenangkan begitu ya, Betul. fasilitasnya luar biasa, Mhm. hijau, bersih. Ya. Saya tidak mengatakan mewah ya, tapi Iya. tapi Oke. eye-catching gitu Relatif kan. lah Iya. itu ya. Maka pesta demokrasi itu pun akan dimulai dari kantor penyelenggaranya. Betul. Sehingga poin pertama yang saya sampaikan dalam pertemuan ini atau dalam podcast ini, saya appreciate kepada Ya. seluruh jajaran kawan-kawan KPU provinsi, baik jajaran pimpinan maupun jajaran sekretariat KPU provinsi. Nah, kita Karena beri semangat dulu dong. Betul. Ya. Yang Ini pasti. apapun Betul sekali. berkat mereka lah Ya, begitu ya, situasi ini bisa terlihat begitu luar biasa. Nah, otomatis nanti calon, partai, Ya. masyarakat, siapapun yang kemudian datang ke kantor KPU, mereka sudah senang duluan. Ya, betul betul. sekali. Sudah bahagia duluan. Ini Gitu sudah kan. terbukti di hari Poinnya pertama pendaftaran kemarin sudah ada yang mendaftar Ya. dengan rank-rankannya yang begitu banyak begitu ya. Ya. Dan alhamdulillah relatif lancar, semua berjalan lancar, pengamanan lancar, Alhamdulillah. semua ya memang ada kerumunan yang tidak bisa dihindari ya. Tetap Kerumunannya pun menggambarkan suasana lancar, yang ceria gitu, kondusif. Kang. Iya, Ya. betul. Happy Jadi, orang-orang. Betul. apa ya, kalau dalam bahasa sederhana kita itu tamu lah kata Ya, siapapun betul. itu ya, tamu itu mau calon, mau Betul. tim sukses, Betul. apalagi mungkin ada pihak-pihak lain yang kemudian membantu Mhm. penyelenggaraan pilkada ini ya, Ya, pihak TNI, betul. Polri dan sebagainya, kan mereka juga merasa dihormat. Ya, Ya, betul. apresiasi juga dihargai, dihormati. Wah, betul. ini fasilitasnya luar Ya, biasa, betul menyenangkan, tenang begitu ya. Nah, suasana-suasana itu mudah-mudahan menjadi awal yang baik Ya. penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Barat, sehingga Amin. hal-hal yang lebih substantifnya Ya. itu kan baru bicara hal yang Ya, betul. kecilnya ya. Substantifnya itu mengikuti spirit itu. Ya, Begitu. Semangatnya tetap ada di situ Iya, ya. Kang. Ya, tetap. Itu. Mudah-mudahan terbawa. seperti itu. Wah, itu dari infrastruktur. Alhamdulillah perkembangannya sudah semakin baik begitu sampai sekarang. Dulu zaman Pak Reza belum ada podcast ya. Ada kan? Ada juga. Ada, gitu ya, sudah ya. ada. Sebetulnya dari setiap periode itu ada ya, Oh, tapi setiap kan periode ada. relatif fasilitas Ya, oke. terbatas ya, Ya, begitu. ya, betul. Sehingga tadi kita mengapresiasi adanya progres itu, begitu ya. Mhm. Nah, kemudian selain itu yang paling substantifnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh katakanlah KPU provinsi Ya. itu betul-betul mungkin dikatakan gebiar gitu ya, sehingga pestanya kerasa. Ya, ya. Misalkan waktu launching di mana itu Sabuga ya, Ya, waktu Sabuga. launching di Sabuga misalnya kan betul-betul kelihatan gebiar, sehingga Ya, masyarakat itu betul. merasa oh kita mau pesta. Ya, ya. Karena betul. poinnya begini Kang, Teh, yang dikhawatirkan oleh kita semua, kami anggota KPU yang periode kemarin pada saat membuat perencanaan, karena Ya. perencanaan untuk Pilgub ini kan kami yang merencanakan. Nah, jadi iya. jadi ini Sebelumnya ada dua periodisasi. Satu periode perencanaan yang itu kami yang membuat, Betul. dan pelaksanaan teman-teman yang sekarang. Periode sekarang ya. Kekhawatiran kami dulu adalah bagaimana kita mengantisipasi kebekuan atau katakanlah mungkin bahasa Sunda nama haroream Nah, publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang begitu maraton ya sejak betul sekali. awal 2024 sampai kemudian nanti akhir 2024. 2024. Jadi kebosanan itu kita hitung Ya. sebagai resiko yang dimungkinkan muncul. Nah, bagaimana kemudian caranya agar kebosanan itu hilang? Desain kegiatannya. Ya. Kalau desain kegiatannya tadi menarik, orang kan jadi tidak bosan, malah justru senang. Bahkan mungkin menunggu. Ya. Irahadi pemilu, irahadi pilkada. Si sabulan sekali lah. Aya prasmanan wae cenah. Gitu. Kan nggak masalah ya. Iya, Karena iya, ini iya. pesta. Pesta yang harus dinikmati oleh warga masyarakat Jawa Barat tanpa terkecuali. Iya, betul sekali. Demikian kan? Nah, ini yang juga penting ya, kira ya, terkait juga dengan tadi keinginan masyarakat untuk bahwa ini gitu ya, bahwa ini adalah tadi pesta demokrasi, kemudian ada hak juga yang harus wajib digunakan lah gitu ya, karena itu hak. Walaupun ada pendapat yang ya itu hak, saya mau milih atau tidak, Iya. tapi akan jauh lebih baik ketika menggunakan hak pilih kan, gitu ya. Betul.
Karena apapun pilihannya pasti ada yang bisa dipilih lah gitu ya. Betul. Dengan dinamika yang berkembang belakangan ini, jangan-jangan gitu ada suara-suara juga mengkhawatirkan, wah, jangan-jangan nanti pemilu pemungutan suaranya tidak jurdil dan segala macam hal-hal yang berbau negatif. Itu kan terkait dengan dinamika yang belakangan ini terjadi. Itu selalu saja ada muncul isu-isu tersebut. Begitu. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang bisa dimaknai lah gitu. Baik. Saya menjadi anggota KPU dari 2013 ya, dimulai dari anggota KPU Kabupaten Garut. Saya membidangi divisi hukum, kemudian masuk KPU Provinsi pun 2018 divisi hukum juga. Nah, cuma di 2 tahun terakhir karena waktu itu Pak Idham terpilih menjadi anggota KPU RI, posisi beliau di divisi sosialisasi diisi oleh saya, begitu ya. Jadi maksudnya 8 tahun saya bergelut di KPU dalam divisi hukum, menangani masalah sengketa, menangani masalah konflik dan sebagainya. Poinnya adalah Kang, masyarakat ataupun siapapun ya stakeholder dalam kepemiluan ini itu dimulai atau dipicu dari kekurangtahuan, Baik. kekurangfahaman. Itu pemicunya sebetulnya. Yang kemudian menimbulkan reaksi yang berlebihan ya. Kalau kemudian tadi ada tuduhan atau sampai kemudian masuk ke wilayah sengketa, artinya proses formal begitu ya, pendekatan yuridis, gitu, pendekatan litigasi hukum, maka itu kan juga hak ya. Kita tidak boleh melarang-larang orang mau menggugat, mau melaporkan, mau menuduh segala macam, silakan saja. Bahkan dalam konteks tertentu, kalaulah itu benar memang ada dugaan ketidakbenaran, dugaan kecurangan, dugaan tidak profesionalitas misalkan, justru kita kan terbantu oleh laporan-laporan tersebut. Tapi poinnya kadang dipicu oleh kekurangtahuan. Maksudnya begini, sebetulnya apa yang disampaikan oleh katakanlah salah satu warga masyarakat misalkan atau lembaga atau apapun, itu kadang-kadang nggak tahu situasi realnya seperti apa, aturannya seperti apa. Biasanya dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Misalkan gini, ada bahasa gini Kang. Saya alamin waktu di Garut, waktu pilkada. Kang, saya pakai bahasa Sunda yang ini ya. Silakan. Kang, da baheula mah teu kieu. Nah, ayeuna KPU buat nyian aturan kieu. Kayak gitu kan. Kan kita cuman senyum, Kang. Kita cuman senyum. Terus kita jawab, Pak, Bu, mohon maaf, ini aturannya. Kami sebagai KPU daerah harus mengikuti aturan yang dibuat oleh KPU tingkat pusat, atau itu bahasa kami ya, karena kalau secara terminologi kan KPU RI, KPU kabupaten kota gitu. Itu masih dijawab, Kang, masih didebat. Kan iya mah cenah pilkada di urang. Ku urang we aturan di sorangan gitu, Kang. Loh, kan kita senyum. Oh, ini pemahamannya mungkin sampai di level ini. Kemudian kita coba melakukan pendekatan, diingatkan, disampaikan. Ketika mereka paham, akhirnya mereka surut sendiri. Dan kemudian malah mereka yang memberitahu pihak lain bahwa ada perubahan aturan, ada hal-hal yang memang harus lebih dicermati oleh warga masyarakat dalam pemilu yang baru gitu, atau pilkada yang baru. Berarti secara tidak langsung masyarakat yang awalnya tidak tahu tiba-tiba bisa menjadi agen sosialisasi juga, betul, ya Pak? Betul. Itu hikmahnya begitu. Dari istilahnya dari mulai orang marah, kemudian mereka dari marahnya itu malah ada hikmahnya jadinya gitu ya. Termasuk peran KPU yang mungkin belum dipahami seluruhnya juga oleh masyarakat. Betul. Kadang-kadang ada alat peraga kampanye maksudnya ya, dari salah satu calon atau partai politik entah itu di fasilitas publik begitu dikeluhkan oleh masyarakat, lapornya ke KPU. Minta KPU untuk menertibkan itu. Betul. Itu sering sekali terjadi, kayaknya hampir setiap momen pemilu pasti ada yang salah baik gitu banyak. Jadi seolah-olah pemilu atau pilkada itu hanya KPU yang yang berkontribusi. Katakanlah berwenang satu-satunya yang punya kewenangan itu hanya KPU, padahal itulah yang kemudian kami coba menginformasikan kepada masyarakat. Waktu saya di divisi sosialisasi, kita mulai sosialisasi itu yang sepele dulu, Kang, yang sederhana dulu. Syakira mungkin pernah jadi saksi. Kita sosialisasi ke pelajar, ke mahasiswa, bahkan ke masyarakat yang mohon maaf lah, yang garis bawah gitu, menengah ke bawah secara pendidikan. Kita mengenalkan sederhana saja.
KPU itu tugas pemenangnya apa? Sesederhana itu dulu kan. Betul. Tidak kemudian hal yang terlalu jelimet jelimet gitu ya. bawa ke undang-undang Iya. misalnya. Kenapa? Tadi betul kata Ya, Akang. Jangan-jangan mereka Ya, salah kamar Nah. ketika mereka mau menyampaikan sesuatu, betul. begitu ya. Mending kalau salah kamarnya dengan santai gitu. Kalau kemudian Yang Sambil punya kamarnya lagi nanggung misalnya kan ini jadi nggak ganggu gitu. kalau kemudian datang dengan berbondong-bondong salah kamar, dan itu pernah kejadian kan? Pernah kejadian. Oke. Jadi mereka mengeluhkan pelanggaran, contoh yang tadi Ya. misalkan kalau itu hanya sekedar baligo apa, ini pelanggaran yang betul-betul ada buktinya. Mereka sampai bawa bukti segala macam, berbondong-bondong. Saya tidak katakan demonstrasi lah, Oke. katakanlah Iya, berbondong-bondong. berbondong-bondong. Itu sudah marah-marah duluan kan. Punten pakai bahasa kita Iya, lah, bahasa betul. oh tuh baralek mana gawe gitu-gitu. Terus kita bilang, Bapak punten, Ibu punten, apa yang Bapak Ibu harusnya sampaikan bukan ke kami, tapi ke rekan sebelah kami, Badan Pengawas Pemilu. Jadi mereka Ya, salah kamar kan istilahnya, Betul, salah tujuan betul. begitu, sehingga marah kemarahan yang sangat luar biasa, emosi yang luar biasa itu ditumpahkan jadinya ke kami. Ya nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa, kita juga menerima. Tapi kan kalau kemudian masyarakat sudah lebih tahu, Ya. oh KPU di mana kewenangannya, Bawaslu di mana, Nah. terus misalkan ada DKPP juga di mana, maka semuanya akan lebih fair Ya. dan suasana pesta pun tidak akan dirusak Nah, oleh hal-hal betul. yang tadi diawali oleh kekurangtahuan. Makanya mudah-mudahan gencarnya sosialisasi atau informasi baik melalui media podcast atau hal Ya, yang apapun ya. sederhana mungkin kan, Betul. itu membantu pengetahuan dan pemahaman masyarakat sehingga kualitas pemilu dan kualitas pilkada menjadi lebih maksimal. Ya. Nah, ini yang lebih penting nih dari generasi Gen Z seperti Shakira misalnya. Sekarang ini kan pengaruh sosmed begitu kuat sekali lah gitu Pak Reza ya. Apa yang mungkin ini perwakilan dari Gen Z? Ini jangan-jangan nih nggak mau nyoblos kan nanti? Wah, kalau saya sih nunggu-nunggu dong, Kang. Itu kalau Shakira, tapi Iya. di luar sana bisa jadi gara-gara gempuran informasi yang hanya disajikan setengah-setengah lewat media sosial membuat mereka bahkan apatis ada gitu. Tapi seperti apa yang bisa membangkitkan tadi Semangat. partisipasi Iya, pemilih semangat ya? partisipasi Heeh. pemilih, khususnya pemilih pemula mungkin ya Kang kalau untuk Gen Z. Pemilih pemula itu tidak hanya yang baru berusia 17 tahun. Iya, betul. Betul. Tapi Pensiunan, juga pensiunan TNI, ya, Polri gitu ya, bener juga ya. Betul. sama. Saya sering Pemilih bilang pemula juga, begitu. betul, Iya. Saya sering Reza. bilang gitu waktu sosialisasi karena memang itu tadi sekali lagi Iya. kekurang pengetahuan ya, Betul. informasi yang komprehensif begitu, terutama dalam konteks adik-adik kita atau teman-teman kita yang pemilih muda. Sekarang kita istilahnya geser ya. Pemilih Jadi muda. pemilih muda untuk Pemilih adik-adik yang muda, ya, siswa pelajar ataupun mahasiswa. Itu yang lebih kita harapkan itu, saya kira ya sebetulnya lebih ke partisipasinya. Hmm. Kontribusi. Jadi tidak hanya sekedar mereka menjadi pemilih pasif, tapi kita harapkan mereka berkontribusi, ikut bergerak. Kalau tadi saya kira pernah bilang jadi agen, Agen Nah, sosialisasi. gitu loh ya. ya. Apa yang bisa mereka berikan untuk suksesnya pemilu atau pilkada Iya. ini? Jadi mereka tidak hanya sekedar bicara nunggu hari H 27 November datang, nggak gitu. Mhm. Tapi bisa nggak ngingetin keluarganya, Nah. adik, kakaknya, keluarga besarnya digeret gitu, Kang. Ya. Ayo orang ke TPS, kira-kira begitu. Mereka menjadi agen, atau bahkan mungkin mereka bisa menjadi pencerah Mhm. masyarakat. betul. Kalau tadi Sor Akang ada Ya, yang ya. kurang paham tentang aturan, ternyata malah adik-adik kita ini yang mengingatkan. Nah, Bukan KPU itu, loh, betul. malah mereka, Ya, gitulah ya, kan. betul. Senang sehingga tadi berbagi peran semuanya. Mhm. Semua orang berkontribusi, dan pada akhirnya kalau pilkada dan khususnya Pilgub Jabar ini sukses, maka yang akan betul-betul merasakan suksesnya bukan hanya calon, tim sukses dan penyelenggara. Semua masyarakat kan bilang, ya. saya juga ikut senang kok karena Iya. saya berkontribusi. Ya, Betul. betul Gitu. sekali. Merasa ambil bagian dari Ya, pilkada ya, ini karena betul. ikut serta juga, Betul. bukan hanya menyumbang suara Betul. tapi partisipasi aktif lah gitu Betul. istilahnya. Ya, betul. Betul. Apalagi kalau di TPS-nya, di TPS itu mah prasmanan misalnya. Betul, Itu betul. bisa ini belum lagi dirias lagi TPS-nya Iya. gitu ya. Kreativitas anak-anak mudanya, karang tarunanya bisa Betul. disalurkan di situ Betul. gitu ya. Kalau adik-adik kita biasanya paling kreatif ketika Ya. 17 Agustusan. Betul. Nah, kenapa tidak kegiatan hari H di 27 November Tuh. tadi dituangkan dalam kreativitas itu? Betul. Dan tidak harus terjebak dalam
ini mohon maaf, mungkin ini momen yang bagus juga ingin saya sampaikan. Bangga. Jangan ada kesan atau pemahaman bahwa TPS itu adalah miliknya 7 orang anggota KPPS. Oke. Sehingga misalkan Ya. punten ada warga yang ingin berkontribusi itu, ada abdi mah sanes petugas gitu. Padahal ini kan semua orang bisa berkontribusi. Oke, petugasnya hanya 7 orang. Ya. Plus 2 pengamanan begitu ya. Tapi kan yang lain bisa ikut gotong royong untuk tadi seperti Akang bilang ya, betul. menghias, kemudian bahkan mungkin berkontribusi secara materi. Iya. Ada yang menyiapkan parasmanan, Ya. menyiapkan apa. Betul. Pesta demokrasi di level TPS dirasakan oleh warga di lingkup TPS itu, menurut saya itu akan membuat pemilu dan pilkada level apapun, kapanpun itu dilaksanakan akan menjadi daya tarik tersendiri. Iya, betul. Orang akan nunggu iraha pemilu deh. Iya, betul. Sama seperti kita nunggu 17 Agustus, Kang. Iya, betul. Besok mau 17-an kan udah seneng gitu loh. Pasti ada acara rame lah segala macam. Hari H pemilu, hari H pilkada, kita harapkan juga sama seperti itu. Tuh. Biarkan nanti ada pemantau pemilu dari negara asing misalnya ya. Begitu pemilu di Indonesia mah beres nyoblosnya prasmanan di itu ngabotram. Betul Kang, bahkan mungkin dalam konteks resolusi konflik. Resolusi konflik ya. Orang pasti akan kaget loh. Ini mereka lagi berkompetisi. Iya. Lagi itu kan namanya berkompetisi kan, Betul. perebut kekuasaan begitu. Betul. Diakhiri dengan makan parasmanan bareng, gitu ya. kita curak-curak segala Guyub, macam, gitu. muhun ketawa ketiwi, Ya, kan luar biasa. Sarana Keren. edukasi politik, sarana edukasi demokrasi yang luar biasa sebetulnya bisa dimulai dari TPS. Nah, Betul. itu. Jadi ini khususnya nih teman pemilih yang juga aktif nanti di TPS juga tetap semangat, kreativitas bisa dituangkan juga di Iya, situ. Di samping ya tugas-tugasnya bisa terpenuhi begitu ya. Di TPS justru memperkuat tali silaturahmi, Iya, Kang. betul. Iya. Lewat botram. Botram. Aduh, Perut kita kenyang, waktunya hati terbatas senang. juga nih. Iya, waktunya terbatas. Gimana? Yang pasti kira ada yang mau tanya lagi barangkali? Mungkin harapan kepada masyarakat untuk kontribusi nanti di 27 November, Pak. Saya sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu selama 10 tahun ya, baik di KPU Kabupaten maupun di KPU Provinsi. Kemudian sekarang menjadi warga biasa begitu ya, menjadi pemilih begitu. Sangat berharap untuk momen 27 November besok itu betul-betul menjadi model pesta rakyat kita, warga Jawa Barat. Apapun bentuknya yang bisa kita kontribusikan kepada suksesnya Pilgub dan Pilkada serentak di 27 kabupaten kota dan 1 kemudian di level Provinsi Jawa Barat, itu akan menjadi kenang-kenangan sejarah. Ya, betul. Terutama kami ini, saya Kang Syakira yang masih muda-muda begini, itu akan menjadi kenangan di sekian tahun dan puluh tahun kemudian. Kalau kegiatan ini, dan kita harapkan kegiatan ini sukses, kenang-kenangan sejarah. Betul. Dan akan menjadi model yang tadi, yang kemudian kita tunggu-tunggu. Pilgub Jabar, pilkada serentak di Jawa Barat, asik loh, bahagia loh, keren loh, sukses loh, akan ditunggu-tunggu lagi. Dan kalau itu terjadi, maka partisipasi nggak usah ditunggu-tunggu pun akan melonjak dengan optimal. Dan itu buat masyarakat secara umum, Kang. Betul. Wabil khusus untuk KPU Provinsi KPU-nya Jawa sendiri. Barat. Ini wabil khusus ini. Tentu KPU punya tugas yang maha berat, sangat luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman bisa bersabar, ikhlas, tawakal, dan bekerja dengan seluruh energinya sehingga Pilgub serentak di 2024 besok itu, karena ini pertama kali ya Pilgub serentak dengan pilkada serentaknya yang total begitu ya. Betul sekali. Sekali lagi menjadi prestasi bagi rekan-rekan penyelenggara pemilu baik di KPU provinsi maupun di KPU kabupaten kota. Dan kita semua menunggu kegiatan-kegiatan, menunggu sosialisasi yang dilakukan oleh KPU sehingga masyarakat menjadi senang, tertarik, dan Pilgub Jabar, pilkada serentak di 27 kabupaten kota, partisipasinya meningkat. Amin. Aduh, Parisa hatur nuhun. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya. Kira ya beliau nih
di tengah kesibukannya Masih walaupun menyempatkan waktu untuk berkunjung ke KPU Betul Provinsi sekali. Jawa Barat. Atur nuhun, makin Sami-sami, sukses ya sami-sami, Kang Reza ya. Sami-sami, sukses Dan untuk semua, teman ya. pemilih jangan lupa untuk yang bisa menyimak secara utuh jangan lupa subscribe juga di kanal YouTube kami. KPU ya. di link KPU Provinsi Jawa Barat, dan jangan lupa untuk ikuti seluruh sosial media baik Instagram, Facebook, TikTok ataupun akun X KPU Provinsi Jawa Barat. Saya Hakim dan Saya Kira. kami pamit, sampurasun.